Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau sharing nih soal budgeting saat backpacker. Nah, jadi pada Desember 2020 kemarin gue ngelakuin perjalanan backpacker dari Jakarta sampai Flores selama 40 hari. Dan gue itu cuma habis sekitar 5 jutaan. 5 jutaan itu 40 hari, udah penginapan, transportasi dan lain sebagainya. Tuh mantap banget. Terus nanti juga gue bakal sharing nih gimana sih caranya, gimana tipsnya, gimana biar budgetnya itu bisa ketekan, biar seminimalisir mungkin, terus dapat wisata semaksimal mungkin. Nah, jadi dalam 40 hari itu kemarin tuh gue dari Jakarta sampai ke Flores tuh beberapa tempat gue datangin terus nih, nggak langsung ke Floresnya. Gue sempet naik Gunung Rinjani di Lombok, gue sempet hiking di Gunung Ijen, terus diving sampai akhirnya itu finalnya di Flores. Tapi sebelum itu gue mau analisa dulu nih, apa sih pengeluaran utama para backpacker itu pejalan itu? Menurut gue ada 3. Yang pertama makan, yang kedua penginapan, yang ketiga transportasi. Nah, ini 3 pengeluaran utama backpacker. Nah, dengan 3 pengeluaran tadi, kalau kita bisa mengolahnya seefektif mungkin, itu kita bisa save uang, save dana banyak banget. Misalnya, kalau kayak di penginapan nih, penginapan kan itu rata-rata kalau di wisata-wisata itu dekat-dekat sana, penginapan itu sekitar 150.000 per hari. Nah, coba kalau dikali 40, wah itu pasti bakal jebol banget. Jadi gue menyiasatinya buat penginapan ini tuh gue nginep di rumah kawan-kawan gue, karena gue kan ada kenalan tuh dari Jakarta sampai ke Flores. Tapi di beberapa tempat, di beberapa daerah sih gue emang gak ada kenalan. Jadi ya mau gak mau terpaksa baru nyari penginapan. Percaya atau enggak, pengeluaran buat penginapan gue tuh kemarin hampir 0 rupiah. Selama 40 hari itu hampir 0 rupiah. Cuma pas itu gue ada 2 kali nyewa penginapan. Yang pertama di Gili Trawangan karena gue memang nggak ada kenalan sama sekali, dan itu juga gue dapet kenalan di sana ya kan, kenalan terus ya udah penginapannya itu dibagi 3. Yang kedua pas gue di pelabuhan Kayangan, karena waktu itu gue nggak dapet kapal, jadi ya udah gue terpaksa posisinya udah di situ juga. Jadi gue mau nggak mau ya nyari penginapan, sisanya gue nginep di rumah kawan gue. Nah, dengan penginapan aja itu kan kita udah bisa save banyak banget. Udah, daripada kelamaan kita langsung lihat aja ya data pengeluaran gue tuh kayak gimana di Excel. Nah, jadi ini list pengeluaran gue selama 40 hari. Kalau misalkan gue bikin dari hari 1 sampai ke 40 kayaknya bakal buang-buang waktu ya, lama jelasinnya. Jadi gue bikin beberapa part aja. Gue bikin per daerah, dari Jakarta, Situbondo sampai terakhir ke Labuan Bajo. Nah, jadi yang pertama itu di Jakarta ke Surabaya. Gue langsung ke Surabaya karena ya gue udah sering ke wisata-wisata di Jawa, jadi gue mau langsung aja ke Jawa Timur. Di Surabaya itu dari Jakarta ke Surabaya gue habis 337.000 doang. Ini juga ya gue mesen tiket keretanya, terus langsung booking buat Rinjaninya, rapid test. Waktu itu masih 85.000, masih murah. Terus makan, ngopi, sama kuota. Lanjut daerah kedua itu gue Situbondo. Jadi hari ketiga sampai hari ke-6 itu gue 4 hari ya. 4 hari itu gue dari nginepnya itu ada di rumah saudara gue itu ada. Nah, terus sisanya ya ini cuma buat transportasi doang. Nah, di sini juga gue waktu itu ke pantai Pasir Putih, gue diajak jalan-jalan juga, muter-muter Situbondo sama saudara gua. Selanjutnya yang ketiga itu Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi ini pengeluaran gua lumayan tinggi. Dan di Banyuwangi ini juga gua sebentar
Pertama, gue nginep di rumah singgah Banyuwangi. Ini ada, jadi kalau buat backpacker yang kalau mau nginep gratis, free, di situ coba datang, coba search aja di Google Map gitu, rumah singgah Banyuwangi. Jadi ntar di situ ada nomornya, bisa hubungin sendiri. Di Banyuwangi, gue ke beberapa tempat. Pertama ada ke Baluran, terus gue juga ada snorkeling di Pulau Tabuhan. Terus gue ke Gunung Ijen juga. Yang pertama ke Baluran itu gue cuma habis 250. Itu karena gue perlu sewa motornya, ya kan, itu gue jadi setengah harga. Harusnya kan sewa motor 150.000 per hari, karena gue ada barengan di rumah singgah, ya udah. Jadi gue cuma bayar 70, terus ini bensin, makan, tiket ke Balurannya, segala macam, ini gue cuma habis 250. Terus di Kawajen gue cuma habis 125, ya kan. Yaitu gue sewa motor, terus tiketnya, makannya, terus gue ada beli tembakau Banyuwangi juga. Terus ya pokoknya di total tuh selama di Banyuwangi gue habis 573.000. Yang keempat terus di Lombok. Nah di Lombok ini gue karena memang banyak temen, terus banyak wisata yang pengen gue datengin juga. Gue itu kurang lebih 2 minggu di sana. Itu pengeluaran gue selama 2 minggu itu totalnya 950.000. Jadi selama nginep tuh gue nggak pernah di hotel, di rumah teman gue, selalu di rumah teman gue, kan ada beberapa kenalan lah. Nah terus gue nyewa penginapan di sini satu, pas ke di Gili Trawangan doang, sisanya enggak. Terus ini makan gue selama di Pulau Lombok 2 minggu tuh habis 400.000 doang, ya kan. Ini gue beli kuota juga, ojek pas ke Gunung Rinjaninya, ke pos 2, ya kan. Terus ini gue juga sewa tenda itu buat penginapan. Terus ini juga peralatan mandi, dan ya di total ini 950.000. Nah selanjutnya di Lombok, terus gue ke Bima, dari Bima ke Sape, itu makan waktu sekitar 4 harian. Ini tuh selama di sini gue nggak ke wisata, nggak kemana-mana, gue langsung lintas aja. Dan rata-rata ini pengeluarannya di transportasi, ya kan, transportasi bis, terus makan juga, dengan total 664.000. Nah terakhir di Labuan Bajo. Ini bisa dibilang paling tinggi pengeluarannya dari yang lain. Sebenarnya ya karena di pesawat aja pas buat baliknya itu 1,1 juta udah plus rapid. Sisanya ya di sini ya buat makannya, terus buat travel pas ke Pulau Komodo dan segala macam. Ini juga gue beli kopi buat oleh-oleh, terus jajan-jajan di sana. Habis gue ya kan selama 10 hari di Labuan Bajo itu 2,75 juta. Oh iya, sekedar informasi, kalau di Labuan Bajo itu semuanya mahal. Makan aja itu minimal 20.000 ya waktu itu kalau gue datang ke tempat-tempat makan di sana, rata-rata segitu. Paling kalau mau murah ya masak. Terus penginapan juga ya mungkin 200 atau 150 sampai 200-an ke atas lah penginapan di sana. Cuma ya gue 0 rupiah karena dapat kenalan baru di sana. Jadi terus ini total keseluruhan pengeluaran gue ya kan, ya ini dari pertama 377.000, terus ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, keseluruhannya itu 5.571.000. Nah, jadi itu pengeluaran saya selama 40 hari kemarin pas backpackeran ke Flores.
Dan yang perlu saya tekankan di sini adalah jangan sampai kita mau ngepres uang seminimal mungkin ya kan untuk pas backpackeran, tapi itu malah jadi nyusahin diri kita. Misalkan makan kita yang seharusnya itu 3 kali sehari, karena kita mau ngepres uangnya itu jadi 2 hari sekali. Jangan sampai begitu, itu bukan pilihan yang bagus. Nanti ya yang ada bukannya kita press malah sakit harus beli obat segala macam, dan ya itu jadi bukan pilihan yang bijak menurut saya. Dan satu tips dari saya adalah bersosial seluas-luasnya, berteman sama siapa aja, entah itu anak daerah, anak kota, siapapun. Karena ketika gue naik gunung atau ketika gue traveling kemana itu gue biasanya itu selalu nyari kenalan orang-orang daerah setempat itu ya kan. Karena bagi gue itu ada perasaan bangga ketika gue punya teman-teman itu dari Indonesia Timur atau dari luar pulau, itu ada perasaan senang. Nah jadi ya udah berteman aja tanpa mengharapkan apapun. Dan seringnya yang gue alamin itu kalau kita punya temen di daerah-daerah itu kita sering diajak jalan-jalan, kita ya misalkan kalau emang lu nggak ada tempat singgah lu diajak, tapi ya gantian juga timbal balik. Kalau kayak gue kan orang Jakarta, ketika mereka ke Jakarta ya udah itu juga ya gue ajak sana, gue ajak sini, atau ya timbal balik aja lah. Dan sekedar mengingatkan aja kalau memang mau backpackeran seperti saya ini ya kan, terus dengan cara nginep-nginep di rumah temen di daerah sana ya kan, yang penting jaga etika aja, jangan semaunya, jangan seenaknya ya kan. Memang kita udah akrab banget kan, cuma ya tetap aja jaga etika, jangan jadi tamu yang menyebalkan. Pokoknya biar sama-sama enak lah ya kan. Dan ya mungkin itu aja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat siapapun itu yang pengen berpetualang dengan tema backpackeran seperti saya. Ayo jelajahi negeri kita, pelajari budayanya dan kenali orang-orangnya. See you.